Pura tuh apa untuk menyelesaikan 3 orang ini? Kenapa tiba-tiba dikembaliin gitu aja? Di mana rasa kemanusiaan? Enggak Bang Egy, Gitu. tadi Pak Lukman udah mengutip Yalah, 3 alasan Anda utama. nggak bisa ngalahin teori kewajiban, karena hak itu muncul dari kewajiban. Cuma kita dipelintir selama ini dipromosikannya haknya dulu, hak asasi manusia, tapi kewajiban asasinya tidak diutamakan. Surat Al-Fatihah tidak diperhatiin. Gitu. Ibu Mira mungkin? Ketika yang namanya salah satu komisaris Angkasa Pura itu mencuit, merespon apa yang disampaikan Pak Denny, mecat, dia bilang diberhentikan. Nah, ini kok secara legal, ada-ada aja. Yang secara legal, kita ngomong secara legal objektif saja. Yang sebetulnya memecat adalah bukan Angkasa Pura. Yes, tetapi Kita kan tidak atas boleh. referensi, rekomendasi. Kita kan harus bersikap adil. Kebencian kita terhadap siapapun tidak bisa menyebabkan kita Kita nggak bersikap pernah tidak ada adil. kebencian. Orang yang saya tulis adalah rasa solidaritas. Tadi gini, Saya hadir di sini Wadek adalah kan solidaritas. Ada fakta, ada data. Nah, itu salah satu fakta dan data. Lalu logika kita bicara bagaimana memandang data dan fakta yang oleh komisaris dinyatakan telah diberhentikan. Itu kan Jelas artinya kalimatnya ada. garis miring diberhentikan itu kan dipecat. Oke. Masa Ya, tadi enggak, menghentikan? Pak Alvin Lee, kita ke Pak Alvin Lee singkat. Pak Alvin Silakan. Lee, Ada bagaimana tambahan, Pak Bapak Alvin Lee. menyikapinya? Bisa di unmute Pak audionya? Iya, kalau kita kembali ke permasalahan kan pemicunya adalah 3 AFSEK tersebut meninggalkan tempat kerja tanpa izin dan menyalahgunakan hak aksesnya untuk kepentingan pribadi di luar kedinasan. Itu saya kira di sana semua pihak sepakat bahwa telah terjadi pelanggaran. Yang menjadi masalah di sini adalah Sanksinya. sanksi terhadap pelanggaran itu sendiri kan. Nah, kalau untuk sanksinya tentunya kita harus melihat tugas seorang AFSEK apa, KPI-nya apa. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ternyata begitu. Sorry, kalimatnya gimana? Karena saya nggak baca sama sekali. Supaya nggak sepotong-sepotong Bukan ya. kalimatnya Denny, kalimatnya komisaris. Oke, sudah langsung diberhentikan Bang Denny, 3 AFSEK, anorganik atau outsource, godaan puasa pisangnya, katanya gitu. Oke. Nggak, saya rasa ada beberapa sign penting di situ. Dan ini salah satu yang ingin saya komentari sebetulnya mengenai perdebatan yang tadi terjadi. Saya cuma khawatir bahwa penonton atau barangkali bahkan mahasiswa itu nggak sepenuhnya nangkep apa yang sebetulnya diperdebatkan di sini, Iya. ya. Jadi saya nggak tahu seberapa jauh masyarakat tuh paham tentang yang namanya vendor, outsource sama perusahaan. Itu harus ditekankan sejak awal. Ini ada 2 perusahaan. Yang satu namanya Angkasa Pura, yang satu sebuah vendor. Saya nggak tahu nama vendornya apa, ya. Vendor ini mensuplai tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan Angkasa Pura untuk pekerjaan-pekerjaan biasanya sih, koreksi ke saya kalau saya salah ya Pak Lukman, misalnya pekerjaan-pekerjaan kayak satpam, kayak Cleaning service. security, cleaning service dan seterusnya. Perusahaan-perusahaan seringkali menganggap terlalu mahal untuk memiliki karyawan yang di sektor itu, di sisi itu. Karena itu dia membayar si vendor. Nah, si karyawan yang sekarang disebut diberhentikan itu adalah karyawan siapa? Dia itu karyawan vendor, bukan karyawan Angkasa Pura, ya. Si vendor punya hubungan bisnisnya dengan Angkasa Pura. Jadi Angkasa Pura membayar nggak tahu X rupiah kepada si vendor untuk menyediakan nggak tahu tenaga apa saja. Pemecatan 3 petugas AFSEK Bandara Soekarno-Hatta lantaran mengawal Habib Bahar bin Smith disebut zalim. Bukankah takzim dan salim itu ulama merupakan hal yang lazim? Antipati sosok Habib Bahar bin Smith yang terlalu keras bertutur, ataukah memang petugas melanggar prosedur? UI itu, saya tahu persis, pernah mengembalikan karyawan-karyawan vendor yang dianggap tidak perform. Ya, misalnya, taruhlah tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik, tidak dengan sopan, tidak bersih, dan seterusnya. Kalau contoh saya duga di Al-Azhar juga begitu deh. Coba Anda cek pegawai-pegawai
kayak cleaning service, satpam seperti itu pegawainya Al-Azhar atau pegawainya vendor? Saya duga si vendor, ya, karena itu memang lebih efisien sekarang untuk membayar itu. Nah, karena itu memang menjadi apa yang dikatakan oleh Pak Lukman tadi, menurut saya jadi penting. Kita bahkan nggak tahu apakah sebetulnya 3 karyawan itu betul-betul diberhentikan atau tidak sekarang ini. Dari vendor. Dari vendor. Oke. Jadi apakah dia masih kerja menjelang Lebaran ini atau tidak? Apakah dia masih memperoleh THR atau enggak dari si vendor? Kita nggak tahu. Mungkin iya, mungkin enggak. Yang jelas dia bukan karyawan Angkasa Pura. Memang Angkasa Pura tidak punya kewajiban. Saya duga kalau dia vendor, dia tidak perlu dapat THR dan seterusnya kan. Oke, kembali ke tadi. Jadi kalau pertanyaan menurut apakah Angkasa Pura punya hak untuk melakukan itu terhadap 3 karyawan vendor tersebut? Kalau dalam logika saya, lagi-lagi saya minta maaf, ini logika saya. Ya karena dia memang tidak meng-hire para karyawan itu, dia cuma bilang, saya butuh, taruhlah 10 tenaga security. Saya bayar ke Anda ya, ke vendor. Vendor itu yang menggaji si karyawan. Biasanya ada potongan gitulah kira-kira ya. Sekian puluh persen itu diambil sama si vendor, si karyawan cuma dapat sekian persennya. Jadi masalah kalau misalnya pemecatan sewenang-wenangnya dilakukan oleh si vendor kepada si karyawan. Kalau si Angkasa Pura, dia hanya, istilah Bapak tepat saya rasa, mengembalikan dan minta sebentar. Saya boleh diinterupsi. Saya mau ada lompatan Kita selesaikan dulu, Bang. Enggak, lompatan logikanya adalah Apa itu? seolah-olah Angkasa Pura nggak bersalah apa-apa, itu urusan vendor. Yang Anda harus mengerti, Angkasa Pura telah mengembalikan. Iya. Nah, dengan mengembalikan itu identik dipecat begitu loh. Enggak, dipecat tuh kan Enggak, bagaimana? Dalam iya dong. perspektif di Angkasa Puranya kan kita Enggak, bicara logika nih. Gini, Angkasa Pura sekarang dapat nggak 3 pengganti? Akan dikasih oleh si vendor. Kita jangan bicara pengganti. No. 3 orang yang sedang dipecat, Bang yang dikembalikan Egy, itu. karyawan itu karyawan siapa? Karyawan vendor, Karyawan tapi vendor. untuk ditaruh di Angkasa Pura karena permintaan. Nah, Angkasa Pura mengembalikan. Iya. Nah, dengan mengembalikan itu coba, apa logikanya dipecat? Enggak Coba. dong, Ini nggak ngerti dipecat. pekerja ini. Dia bisa Kasus jadi. yang saya alami, kita hadapi advokasi yang namanya perusahaan-perusahaan vendor, ketika si klien tidak membutuhkan, pasti dipecat. Nah, jadi Apalagi sektor yang Ibu, disampaikan maaf, saya mau itu, tanya, yang memecat si karyawan jadi siapa? yang perusahaan vendor memang, tetapi Perusahaan kan vendor. atas rekomendasi dong Enggak. sebelumnya. Enggak, gitu. menurut saya dalam hubungan industrialnya dia adalah karyawan vendor. Dia dipecat oleh vendor. Ya, vendor bisa, dalam kasus kami di UI misalnya, kami Logika sebab akibat, kenapa dia di vendor? Karena Sebentar. dikembalikan oleh si Boleh kita selesaikan dulu, Angkasa. Bang Egy? Ada Sebentar. referensi. Sebentar. Saya kasih contoh. Balikan dan diminta diganti. Itu lazim sekali terjadi. Makanya tadi Pak Lukman menyebut pada tahun 2000 berapa, ada 11 orang itu sih di mana-mana. Cek ke perusahaan-perusahaan itu. Lazim dilakukan. Saya meng-hire vendor, saya tidak puas dengan kerjaan karyawan yang diberikan oleh si vendor, saya nggak suka nih. Saya akan bilang, wahai vendor, saya nggak senang nih sama dia ini. Dia ini kerjanya terlalu banyak bolos. Saya kembaliin ya, tolong diganti. Jadi saya mau bilang bahwa itu biasa-biasa saja. Saya bukannya tidak prihatin dengan nasib 3 karyawan itu. Ya, bukannya saya tidak prihatin, saya cuma mau jelaskan bahwa itu lazim sekali terjadi. Dan apakah si Angkasa Pura itu melanggar hukum? Saya duga, saya bukan orang hukum, saya juga dalam logika saya sih tidak. Itu yang satu ya bertentangan, ujar Ade Armando. Di Universitas Indonesia itu kita punya vendor untuk tadi satpam, cleaning service, Iya. office boy dan seterusnya. Kami itu UI itu saya tahu persis pernah mengembalikan karyawan-karyawan vendor yang dianggap tidak perform, yang misalnya taruhlah tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik, tidak dengan sopan, tidak bersih dan seterusnya, dikembalikan dan diminta diganti. Itu lazim sekali terjadi. Makanya tadi Pak Lukman menyebut pada tahun 2000 berapa ada 11 orang. Itu sih di mana-mana, cek ke perusahaan-perusahaan. Itu sih lazim dilakukan. Saya meng-hire vendor. Saya tidak puas dengan kerjaan karyawan yang diberikan oleh si vendor. Saya nggak suka nih. Saya akan bilang, wahai vendor, saya nggak senang nih sama dia ini. Dia ini kerjanya
terlalu banyak bolos. Saya kembaliin ya, tolong diganti. Jadi saya mau bilang bahwa itu biasa-biasa saja. Saya bukannya tidak prihatin dengan nasib 3 karyawan itu, ya. Bukannya saya tidak prihatin. Saya cuma mau jelaskan bahwa itu sih lazim sekali terjadi. Dan apakah si perusahaan Angkasa Pura itu melanggar hukum? Saya duga, saya bukan orang hukum, saya duga dalam logika saya sih tidak. Itu yang satu ya. Nah, sekarang logikanya bertambah Kita selesaikan dulu ya, Bang. Anda prihatin tetapi Anda bilang lazim. Itu namanya Anda nggak prihatin. Enggak, orang Bagaimana bisa logikanya? saja. Saya kesian sama orang itu, tapi karena dia tidak perform well, tidak berperformance dengan baik, maka dikembalikan. Itu biasa-biasa saja. Bang Ade, perlu tidak sih seharusnya ketiga orang ini dipanggil terlebih dahulu, diminta klarifikasi dan lain hal? Kalau soal perlu atau tidak perlu, jawabannya kan sangat subjektif. Bisa jadi perlu, bisa Menurut jadi tidak. Enggak, yang saya mau bilang, boleh tidak Angkasa Pura mengembalikan 3 karyawan tersebut, karena kata Angkasa Pura 3 karyawan tersebut tidak menunjukkan kinerja Kalau Anda nanya saya nggak boleh. Kenapa? Karena ada aturan, mesti dikasih peringatan dulu. Yang dikasih peringatan itu bukan, yang harus memberi peringatan tuh adalah si Oke. vendor terhadap karyawannya. Tidak begitu logikanya. Loh, Butuh kok apa tidak? ada pengawasan langsung dari Angkasa Puranya? Nggak, Nggak mungkin, itulah nggak yang begitu. itulah yang menyebabkan Bang Egy Nggak kenapa bisa. banyak Itu- perusahaan ini sekarang cara berpikir kapitalistik tuh begitu. Anda tuh nggak pakai Pancasila yang kemanusiaannya adil dan beradab. Gitu loh. Oke, Kita saya mau pakai tanya. apa? Kapitalis atau Pancasila? Ini mahasiswa tepuk tangan karena saya diacap kapitalis. Emang mereka nggak kapitalis nih? Nggak, Oke. dia pasti dukung gua lah. Saya pikir udah jangan gunakan jargon-jargon semacam itulah. Saya cuma ingin mengatakan adalah hak sepenuhnya dari Angkasa Pura untuk mengembalikan karyawan itu aja, dan menurut saya itu nggak ada sesuatu yang jahat di situ. Bahwa sebaiknya saya mengerti, saya juga akan melakukan hal yang serupa kok. Iya, iya. Tapi Saya sejauh ini mungkin- yang kami tangkap, Bang Adi menduga bahwa ini sebenarnya 3 absen ini masih ditampung di vendor, belum dipecat seutuhnya oleh vendor. Kita nggak Yang kami tahu. tangkap. Nah itu kan kita masih tanda tanya. Kita nggak masih tahu. simpang Iya, siur iya, buat Semua Bang, orang ya. di ruangan ini, saya rasa tidak ada yang tahu bagaimana Bang Aziz tahu? nasib 3 karyawan tersebut. Bang Aziz tahu nasib ketiga karyawan itu, Bang? Masih belum tahu juga, karena kan kita masih ada komunikasi sampai dengan tayang ini. Saya masih ada komunikasi untuk hal tersebut, tapi terima kasih doanya. Saya tapi sedikit Amin. saya tengok tadi soal penyalahgunaan tadi hak. Kemanusiaannya kan. Ya. Tadi Mas Adi bilang itu adalah hak, saya setuju. Tapi dalam hal ini itu adalah penyalahgunaan hak. Demikian. Bang Adi, lanjutkan. Nggak apa-apa, karena beliau juga sudah mengakui itu adalah hak. Bahwa ini kan soal etik dan soal hak tidak hak. Kalau hak tidak hak, menurut saya semua sepakat lah. Adalah hak si Angkasa Pura untuk mengembalikan. Kalau saya kayak di UI, saya ulang, di UI, mungkin di Al-Azhar, mungkin di TV One, ada nggak di sini outsourcing? Ada. Nah ada kan? Nah pakai vendor nggak outsourcingnya? Pakai vendor. Nah gitu, lazim nggak atau pernah tidak dikembalikan? Ya jelas pernah. Nah, Kalau iya. bermasalah, Tapi kan ada tanda tanya. tahapan-tahapan Kalau ya, Bang? bermasalah. Kan itu. Jadi, nah kalau yang akan memecatnya nanti adalah si vendor, bukan si perusahaan. Perusahaan itu memang makanya mereka lebih senang pakai outsourcing, dan itulah yang disebut kapitalistik tadi. Daripada saya punya karyawan yang nanti saya mecatnya susah, mendingan saya pakai vendor. Saya tinggal minta jaminan dari vendor. Pokoknya saya maunya karyawan yang karakternya lah A, B, C. Please provide, kasih ke kami. Ya, begitu dia bilang nggak bagus, kalau itu adalah karyawan dia nggak bisa berhentiin semena-mena kan? Itu kejahatan kapitalistiknya tuh di situ, Bang Egy. Bahwa outsourcing itu sangat lazim terjadi di Indonesia. Ini seru ya, mahasiswa tuh kalau disebut kata kapitalistik langsung tepuk tangan. Kayaknya anti kapitalisme nih kuat sekali. Tidak gitu. Iya, tapi tadi gini, saya pendapat tadi bahwa kita tidak setuju misalnya di TV One di UI tidak perform, ya kan? Ukuran performnya itu kan ada. Nah, gitu kan. Kita bicara adil. Tadi Bang Yus sudah katakan, kalau memang dikatakan ini saya kembalikan, kenapa? Tidak penuh airnya. Ya dong, saya kembalikan. Saya mau yang penuh. Tapi di yang lain ini nggak penuh tapi nggak dikembalikan, itu namanya tidak adil. Itu maksud saya Harus tadi. punya data, Bang, ya? Yang kita bahas tadi seperti itu. Datanya Jadi dulu. masalah pengembalian, yes itu wewenang. Yang kita permasalahkan tidak adilnya, yang ini tidak penuh dikembalikan, ini tidak penuh tidak dikembalikan. Itu melukai rasa keadilan. Itu maksud saya. Tambahannya gini, brother Ade Armando. Nah, jadi Anda bicara teori hak, itu muncul karena ada teori kewajiban.
Nah, ini yang dibalik-balik oleh kapitalis. Dia lebih mengutamakan hak ketimbang kewajiban. Nah, harusnya kalau ngikutin Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah dan kepadanya kita minta. Jadi kewajiban dulu. Nah, kewajiban Angkasa Pura itu apa untuk menyelesaikan 3 orang ini? Kenapa tiba-tiba dikembaliin gitu aja? Di mana rasa kemanusiaan? Enggak, Bang Egy. Gitu. Tadi Pak Lukman udah mengutip 3 alasan Anda utama. nggak bisa ngalahin teori kewajiban karena hak itu muncul dari kewajiban. Cuma kita dipelintir selama ini dipromosikannya haknya dulu, hak asasi manusia, tapi kewajiban asasinya tidak diutamakan. Surat Al-Fatihah tidak diperhatiin. Gitu. Ibu Mira mungkin yang Kalau menambahkan. menurut saya, kalau kata Bang Ade tadi ini hal yang lazim, kalau menurut saya ini hal yang zalim. Kalau menurut saya, kenapa zalim? Gini, tadi berkali-kali saya menyampaikan karena ini negara hukum, kita harus taat patuh terhadap hukum. Dan negara ini dibuat juga berdasarkan perundang-undangan. Perundang-undangannya tentang tenaga kerja menyampaikan pelanggaran berat yang dimaksud adalah berulang kali. Saya akan balik lagi ke sana gitu ya. Ketika Angkasa Pura meng-hire, meminta kepada si vendor, ini loh begini-gini, seharusnya dia mencantolkan peraturan SOP apapun namanya, undang-undang gitu loh. Kalau dikatakan bisa dia nggak dipecat, saya pastikan dia sudah dipecat dan tidak lagi bekerja di vendornya. Karena ya udah saya advokasi mengatakan demikian. Saya menghadapi advokasi, menangani kasus kawan-kawan vendor-vendor itu ketika bermasalah dikembalikan, udah nggak ada pekerjaan lagi gitu loh. Dan ini menjadi pekerjaan rumah untuk Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN karena banyak pelanggaran yang dilakukan oleh BUMN, Damri, PLN, Jasa Marga dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa. Nah, ini PR-nya Pak Erick, katanya kan mau jadi calon wakil presiden RI 2 tuh ya. Saya kira ini harusnya kesempatan beliau untuk memperbaiki kinerja BUMN, bagaimana jajaran komisaris, direksi BUMN itu, apalagi Pertamina kemarin meledak terus tuh, untuk taat terhadap peraturan perundangan ketenagakerjaan. Saya ngalamin ketika kita bawa kasus yang di BUMN, itu yang namanya Menteri Tenaga Kerja Pak Hanif Dahiri pada saat itu menyampaikan ke saya, Bu Mira, ini para BUMN direksi ini nggak mau mandang yang main undang-undang ketenagakerjaan. Mereka kayaknya punya SOP sendiri, Bu Mira. Sampai puyeng itu Menteri Tenaga Kerja Pak Hanif Dahiri. Saya menjadi saksi pada saat itu. Artinya ini tolong dong para direksi, komisaris BUMN agar patuh terhadap perundangan tenaga kerja. Jangan bikin punya peraturan sendiri gitu loh. Baik, Ini Ibu apa Mira. terbukti kan itu Dalam sudah kasus ini, diberhentikan Bu, gitu loh. dalam kasus ini sepakat nggak bahwa Angkasa Pura itu bukan memecat karyawannya? Pak, ketika yang namanya salah satu komisaris Angkasa Pura itu mencuit, merespon apa yang disampaikan Pak Denny, mecat, dia bilang diberhentikan. Nah, ini kok secara legal, ada-ada aja. Yang secara legal, kita ngomong secara legal objektif saja. Yang sebetulnya memecat adalah bukan Angkasa Pura. Yes, tetapi Kita kan tidak atas boleh. referensi rekomendasi. Kita kan harus bersikap adil. Kebencian kita terhadap siapapun tidak bisa menyebabkan kita Kita nggak bersikap pernah tidak ada adil. kebenaran. Yang saya tulis adalah rasa solidaritas. Tadi gini, Saya hadir di sini Wade, adalah kan solidaritas. Ada fakta, ada data. Nah, itu salah satu fakta dan data. Lalu logika kita bicara bagaimana memandang data dan fakta yang oleh komisaris dinyatakan telah diberhentikan. Itu kan Jelas artinya kalimatnya ada. garis miring diberhentikan itu kan dipecat. Oke. Masa Baik. dia Enggak, menghentikan? Pak Alvin Lee, kita ke Pak Alvin Lee singkat. Pak Alvin Lee, Silakan. Ada bagaimana tambahan, Pak Bapak Alvin Lee? menyikapinya? Bisa di unmute Pak audionya? Ya, kalau kita kembali ke permasalahan kan pemicunya adalah 3 absek tersebut meninggalkan tempat kerja tanpa izin dan menyalahgunakan hak aksesnya untuk kepentingan pribadi di luar kedinasan. Itu saya kira di sana semua pihak sepakat bahwa telah terjadi pelanggaran. Yang menjadi masalah di sini adalah Sanksinya. sanksi terhadap pelanggaran itu sendiri kan. Nah, kalau untuk sanksinya tentunya kita harus melihat tugas seorang absek apa, KPI-nya apa, kinerjanya diukur dengan apa, dan pelanggaran-pelanggaran apa yang masuk pelanggaran ringan, pelanggaran berat. Itu kita harus melihat badan kerjanya. Kalau kita melihat secara hukum memang tadi yang disampaikan oleh Ibu itu benar. Tapi untuk setiap jenis pekerjaan itu juga ada hal-hal spesifik yang menjadi pertimbangan kinerja dan juga menjadi pertimbangan tingkat pelanggarannya. Dalam hal ini kita harus melihat job desk dari
AFSEK itu apa dan Ya. apa yang termasuk dalam pelanggaran berat. Demikian. Baik, kita akan lanjutkan catatan demokrasi sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Pemirsa, di studio catatan demokrasi sudah hadir Ustadz Amir Faisal Fat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, makasih Bang Andrew, Mbak Maria, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan langit dan bumi dengan aturan yang sangat rapi. Allah menegaskan, ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Tidak ada aturan Allah yang kocar-kacir. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha bijak dalam memberikan ketentuan-ketentuan dan hukuman-hukuman bagi hamba-hambanya yang melanggar aturan. Ada opsi-opsi yang sesuai dengan kemanusiaan. Karenanya dalam beberapa aturan, misalnya kafarud dihar dalam surah Mujadilah, Allah kasih opsi. Aturan pertama, hukuman pertama, dia memerdekakan budak. Tidak mampu, maka Allah kasih opsi kedua, puasa berturut-turut selama 2 bulan. Tidak mampu juga, memberi makan 60 fakir miskin. Ini seperti dalam aturan puasa atau kafaroh puasa, seperti itu. Jadi kita semua sepakat bahwa kalau kita memahami Quran, aturan harus tegak, tetapi dalam memberikan hukuman harus bijak. Karenanya ketika datang seorang sahabat bernama Salamah Al-Ribiyadi, dia mengaku bahwa, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di siang Ramadan halaktu, aku telah melakukan satu kesalahan. Waqa'tu, aku telah melakukan hubungan suami istri. Wahai Rasul, apa yang harus aku terima? Nabi menegakkan hukuman. Kata Nabi, ya, kamu harus memerdekakan budak. Kata sahabat ini, aku tidak mampu, wahai Rasul. Ya sudah, kalau begitu kamu harus membayar puasa 2 bulan berturut-turut. Wahai Rasul, kata sahabat ini, 1 bulan saja aku nggak kuat, nggak sanggup, sehingga aku melakukan hubungan sama istri, apalagi 2 bulan. Kata Nabi, ya sudah, kalau begitu kamu memberikan makan 60 fakir miskin. Wahai Rasul, aku tidak mampu. Tiba-tiba datanglah seorang yang memberikan sedekah kurma kepada Rasulullah SAW. Dan langsung Nabi mengambil kurma ini, dan kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabat ini agar kamu bagi-bagi kepada 60 fakir miskin kurma ini. Orang ini mengatakan, Rasul, tidak ada yang lebih miskin daripada saya di kampung itu. Langsung kata Nabi, ya sudah, kalau begitu ini makan bersama keluarga kamu. Subhanallah, aturan tetap tegak, tetapi hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar itu harus bijak. Seperti ini kita menurut Rasulullah SAW. Di dalamnya ada keadilan, di dalamnya ada kemanusiaan. Nah, seperti ini juga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seharusnya orang yang mencuri dipotong tangan. Tapi ketika itu Umar melihat bahwa dia mencuri bukan karena kebiasaannya, bukan karena profesinya, tapi dia mencuri karena kelaparan. Hari itu hari paceklik ketika itu. Maka langsung Umar mengatakan bahwa orang ini tidak dipotong tangan. Begitulah kita hidup dalam aturan, dan seperti itu kita bijak dalam memberikan hukuman. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.